Karena semuanya ini sekali lagi bukan kompetisi abal-abal, bukan kompetisi kaleng-kaleng, tapi ini kompetisi resmi. Marwahnya harus dijaga. Nggak boleh perilaku buruk, perilaku tidak sportif, agresi yang berlebihan terjadi dan dibiarkan. Oke, balik lagi di Gocek Bung Towel. Kali ini saya sengaja pakai jersey merah putih karena ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan tim Piala Thomas Indonesia yang berhasil membawa pulang Piala Thomas setelah sekian lama, 19 tahun Piala Thomas tidak pernah kembali ke Indonesia. Jadi sekali lagi Gocek Bung Towel mengucapkan selamat, salut, dan ikut bangga atas raihan prestasi tim Thomas Indonesia. Sayangnya bendera merah putih tidak berkibar di arena Piala Thomas saat Indonesia jadi juara. Makanya saya sengaja pakai jersey merah putih sebagai rasa penghormatan untuk prestasi tim Thomas Indonesia. Sekaligus juga kali ini memang mau bicara soal isu-isu sepak bola nasional yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, terutama di putaran kedua, seri kedua Liga 1. Jadi saya lihat ada situasi yang tak kenapa rasanya kok panas, tensi tinggi gitu ya. Ada beberapa kejadian yang rasanya mewakili hampir semua elemen. Ada pemain yang berkelahi kartu merah, yaitu Israel Wamiau Persipura dengan Bruno Moreira Persebaya yang langsung dikenai kartu merah. Lalu juga ini yang lebih memalukan, insiden memalukan penjaga gawang Bali United Wawan Hendrawan yang memukul William Pacheco, lalu hampir terjadi keributan di antara mereka dan wasit juga memberikan kartu merah kepada dua pemain dari Bali United ini. Lalu juga ada persoalan setelah pemain, ada persoalan atau sorotan kontroversial wasit Oki Dwi Putra yang memimpin pertandingan antara Persija dan Arema. Ini juga ada beberapa kontroversial isunya. Ada beberapa keputusan yang sangat disoroti oleh publik sepak bola. Dan juga situasi yang cukup panas juga merembet ke luar lapangan atau di area teknikal, di area band antara pelatih dengan COO-nya Bayangkara FC, pelatih Persib Robert Rene dengan Sudar Maji, COO-nya Bayangkara FC, terlibat keributan seusai pertandingan atau di pinggir lapangan. Nah, topik-topik itulah yang akan saya sampaikan. Tentu miris, tentu memprihatinkan. Ada situasi problem di level pemain, ada situasi problem di wasit yang terus terulang, kali ini Oki Dwi Putra, dan juga ada situasi di official, pelatih dan juga official atau manajer. Nah, ini sungguh miris. Semua elemen, semua pelaku kompetisi ternyata bermasalah atau terlibat situasi insiden yang memalukan dan menimbulkan kontroversi serta perhatian publik sepak bola Indonesia. Sekali lagi saya mengingatkan, ini Liga 1, perkelahian masih terjadi atau emosi yang tidak terkontrol tidak terjadi. Contohnya Israel Wamiau Persipura dengan Bruno Moreira sehingga dua-duanya di kartu merah. Itu adalah sesuatu yang memang tidak ada toleransi lagi, perilaku-perilaku yang agresi di luar norma soal sportivitas, fair play, lalu juga perbuatan yang atau perilaku buruk di lapangan. Begitu juga yang Wawan Hendrawan dan William Pacheco, rekan satu tim, ini jauh lebih memalukan. Karena lucunya publik bola kita, para netizen kadang nggak ngerti. Mereka banyak bertanya, memang kalau keributan atau perkelahian atau hampir berkelahi dengan rekan setim atau ada pemukulan dengan rekan setim boleh di kartu merah katanya. Kan ini pertanyaannya sebetulnya lucu, bahwa publik bola kita pun ternyata begitu tidak memahami aturan pertandingan atau aturan permainan sepak bola. Jadi ketika wasit mengeluarkan kartu merah, ya itu yang dia terapkan adalah law of the game.
Pasal mana law of the game? Ya law of the game kan 17 pasal semuanya aturan permainan itu. Di dalamnya ada tentang pelanggaran-pelanggaran termasuk misalnya perilaku buruk, perbuatan tidak sportif, perbuatan yang agresif. Itulah yang terjadi. Jadi mau dengan rekan setim ataupun dengan lawan ya tetap kartu merah karena yang dinilai adalah perbuatannya. Apakah perbuatannya itu patut? Apakah perilaku itu patut? Kalau perilaku itu buruk, perbuatan yang tidak sportif, perbuatan yang tidak fair play, ya pantas diganjar baik itu dengan kartu kuning maupun kartu merah. Jadi bukan karena rekan setim terus boleh pukul, boleh tendang seenaknya dan wasit tidak perlu mengeluarkan kartu merah nggak? Atau kartu kuning, bukan itu persoalannya. Jadi bukan seperti itu. Masa karena rekan setim terus kita boleh berbuat apa saja kan? Tidak. Jadi love of the game itu adalah aturan-aturan yang prinsip-prinsipnya itu tadi. Apakah perbuatan itu perbuatan yang tidak sportif, perilakunya perilaku buruk, agresi. Nah itulah yang harus dihukum. Baik itu mau rekan setim maupun pemain lawan ya harus dihukum. Jadi nggak perlu bias, nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Kalau kita bicara aturan ya aturan saja pakai law of the game. Jadi wasit dalam hal ini Paulo Rossi sudah benar memutuskan kartu merah untuk Wawan Hendrawan yang harusnya pun ada teguran keras buat William Pacheco ya menurut saya sih. Nah ini sih menurut saya sih gambaran buruk. Di luar kartu merah ini gambaran buruk, image yang buruk tentang perilaku pemain-pemain sepak bola kita dan mereka ada di level paling tinggi sepak bola kita, Liga 1. Mereka disiarkan langsung, anak-anak muda kita, anak-anak usia dini maupun usia muda menyaksikan pertandingan itu dan menurut saya itu bukan contoh yang sangat baik. Jadi perilaku yang tidak patut, perilaku buruk dari seorang pemain yang diklaim sebagai pemain profesional atau pesepak bola profesional. Itu yang satu. Persoalan lain selain pemain yang berperilaku keras, kasar sehingga menimbulkan kartu merah juga adalah wasit. Wasit Oki Dwi Putra pertandingan Persija lawan Arema menimbulkan banyak kontroversi. Yaitu misalnya Kus Hedia Haryudo yang dianggap diving padahal jelas-jelas pelanggaran. Jadi keputusan yang tidak tepat dan sangat merugikan karena Kus Hedia kartu merah. Catatan keras buat Oki Dwi Putra sebetulnya. Lalu juga ada pemain Persija yang dilanggar di area penalti. Itu menurut saya penalti, tapi Oki Dwi Putra tidak menganggap itu pelanggaran penalti. Padahal jelas-jelas ada gangguan, ada pelanggaran, ada terjangan dari arah belakang yang dilakukan oleh pemain Arema dan itu di area penalti. Lucunya nggak penalti. Lalu yang terakhir tentu saja gol Simic yang dianulir. Ini juga menimbulkan banyak keheranan, tanda tanya. Kenapa kemudian wasit Oki Dwi Putra menganulir gol tersebut? Nah inilah catatan-catatan yang harusnya menjadi perhatian. Maksud saya begini. Oke, satu lagi sebelum kita bahas secara overall apa dari kejadian per kejadian itu. Merembet keluar lapangan di technical area, official, pelatih, maupun juga manajer, maupun itu COO jabatannya di sebuah klub. Ini juga sebuah insiden yang memalukan karena terlibat situasi yang kemudian jadi viral. Ada gestur sempat berkembang luas di publik sepak bola, meludahi atau diludahi yang kemudian jadi selorohan di media sosial, di jagat maya, ludah FC dan sebagainya. Jadi ini sebuah perilaku yang buruk, perilaku yang kemudian memberikan sebuah citra stigma yang negatif terhadap sepak bola kita. Jadi terlepas bahwa kejadian itu sudah diklarifikasi, sudah saling memaafkan kedua belah pihak, baik itu Robert Rene Albert maupun juga COO-nya Bayangkara FC Sudarmaji. Itu satu hal, itu adalah hal baik, positif, mereka saling meluruskan. Tetapi ingat bahwa kompetisi ini bukan kompetisi
ilegal, bukan kompetisi tidak resmi, bukan kompetisi tarkam, tapi ini kompetisi resmi di bawah naungan federasi sebagai otoritas sepak bola Indonesia. Artinya di bawah PSSI. PSSI dan operator liga di sana terlibat untuk menyelenggarakan kompetisi yang sebaik-baiknya, yang kualitas dan mutunya makin hari makin meningkat. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, bukan diam saja, bukan tutup telinga, pura-pura nggak lihat atau pura-pura sibuk, justru harus menegakkan hukum atau menegakkan disiplin sesegera mungkin. Hari ini Selasa saya belum dengar ada keputusan apapun dari PSSI dalam hal ini lewat organnya, lewat badan yudisialnya yaitu Komisi Disiplin terkait kejadian-kejadian itu. Jadi sekali lagi saya bilang, terlepas saling mengklarifikasi, sudah beres, sudah saling memaafkan, tetapi itu kejadian ada di kompetisi yang namanya kompetisi Liga 1 yang dinaungi, dipayungi oleh regulasi yang ada di bawah organ atau federasi sebagai otoritas tertinggi sepak bola. Artinya apa? Ada aturan yang harus dihormati, ada regulasi yang dihormati. Disinilah menurut saya Komdis harus segera turun tangan. Gitu loh. Katakanlah cerita di level yang lebih tinggi, Mourinho pernah mau mencolok matanya mendiang Tito Villanova, itu kan juga langsung keluar sanksi terhadap Mourinho maupun Tito Villanova. Karena gestur itu bukan gestur yang baik dan itu ada di koridor pertandingan yang resmi waktu itu kan. Sama seperti Liga 1, ini pertandingan resmi, official, kompetisi profesional, kompetisi level tertinggi sepak bola Indonesia. Liga 1, artinya semuanya ada regulasinya, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Disinilah menurut saya Komdis harus menegakkan disiplin. Karena dari apa yang tertangkap lewat cuplikan-cuplikan video yang sudah tersebar dan viral di publik sepak bola, perilaku atau itu adalah perilaku buruk, perilaku tidak sportif, ada tindakan yang agresi. Saya tidak mempersoalkan ludah, bukan tidak mempersoalkan, artinya karena sudah diklarifikasi tidak ada ludah. Mau meludahi atau tidak meludahi, persoalannya ada gestur yang itu adalah sebuah agresi dan ini perlu diluruskan oleh Komdis karena semuanya ini sekali lagi bukan kompetisi abal-abal, bukan kompetisi kaleng-kaleng, tapi ini kompetisi resmi. Marwahnya harus dijaga. Nggak boleh perilaku buruk, perilaku tidak sportif, agresi yang berlebihan terjadi dan dibiarkan. Kalau Komdis, kalau PSSI membiarkan itu, membiarkan perilaku yang buruk itu, perilaku yang agresi, perilaku yang tidak sportif, baik itu juga bukan hanya pemain, tapi juga official dan juga wasit. Menurut saya, Komdis atau PSSI atau mengenai wasit adalah komite wasit harus dengan tegas-tegas dan transparan memberikan respon pada situasi yang sudah menjadi kontroversi di masyarakat. Wasit Oki Dwi Putra jelas, menurut saya sih rapor kepemimpinannya sangat buruk waktu memimpin Persija dan Arema. Ada 3 paling tidak kejadian yang menurut publik sepak bola dan juga menurut saya sangat tidak tepat. Baik itu penalti yang tidak diberi, pemain Persija masuk area penalti dihadang, di tackling dari arah belakang oleh Arema, itu tidak penalti. Lalu juga keputusan terhadap Kus Hedia Haryudo yang dianggap diving juga menurut saya tidak tepat atau salah, dan juga keputusan menganulir gol yang menimbulkan tanda tanya. Nah, dengan kejadian seperti itu, menurut saya PSSI, komite wasit, komite disiplin harus segera turun tangan, menegakkan disiplin, sehingga apa? Kepercayaan publik bisa terobati. Karena saat ini publik menunggu keputusan-keputusan PSSI, respon PSSI terhadap kejadian-kejadian yang sangat buruk di lapangan. Dan ini kan mencerminkan sepak bola Indonesia, bayangkan. Ini kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia dan publik bola disuguhkan dengan perilaku-perilaku seperti itu. Perilaku tidak sportif, perilaku buruk, perilaku kekerasan, perilaku agresi, perilaku kasar.
Bahkan teman setim pun bisa pukul-pukulan, hampir pukul-pukulan. Yang satu sudah dipukul, yang satu bereaksi, mau balas memukul, hampir terjadi insiden perkelahian sebelum teman-temannya meleraikan. Ini kan memalukan untuk yang disebut sebagai kompetisi profesional. Jadi ada kejadian-kejadian yang menurut saya nggak boleh tutup mata, dibiarkan, diabaikan, pura-pura lewat begitu saja. Kartu merah Persebaya oke, itu pure perilaku yang tidak sportif, perilaku yang buruk, agresi, kartu merah. Wawan Hendrawan dengan William Pacheco, menurut saya itu perilaku yang sangat buruk dan harus ada penjelasannya. Bahkan Komdis harus memberikan, karena ini bukan kartu merah teknikal ya. Wawan Hendrawan dan William Pacheco itu bukan kartu merah yang sifatnya teknikal seperti permainan ada pelanggaran kartu kuning atau kartu merah biasa, bukan. Ini sesuatu yang lain. Jadi Komdis harus tegas supaya apa? Kejadian ini tidak berulang. Harus ada sikap, harus ada keputusan dari Komdis. Begitu juga terhadap apa yang terjadi pada official. Terlepas soal klarifikasi yang sudah dilakukan itu adalah positif, itu baik. Soal saling bermaafan itu baik, tidak ada masalah, tapi tetap ini terjadi di kompetisi yang resmi. Kompetisi di bawah naungan federasi, PSSI dan federasi punya tool, punya organ badan yudisial yang namanya Komdis. Dan itu tidak terlihat. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Contohnya keributan antar ofisial pelatih dengan COO-nya Bayangkara FC. Karena menurut saya ada kalimat yang membuat tersinggung, lalu dikonfirmasi. Nah, kenapa muncul itu? Karena kecurigaan di sepak bola kita ini tinggi. Tingkat kecurigaan terhadap segala sesuatu itu tinggi. Kecurigaan terhadap keputusan wasit, kecurigaan terhadap klub-klub tertentu itu tinggi. Lalu saat ada terlontar kalimat-kalimat yang menyiratkan kecurigaan itu, lalu ada pihak yang tersinggung. Akhirnya apa terjadi? Insiden, terjadi keributan. Tetapi akarnya menurut saya satu, bahwa kecurigaan di pelaku-pelaku sepak bola kita ini sangat tinggi. Lalu menjadi sensitif, lalu kemudian memicu insiden. Nah, kalau sudah terjadi itu, PSSI, Komite Wasit, Komdis diam-diam aja, kita miris dong. Sebelumnya kartu merah yang salah diving Iwan Sukoco kepada Irsyad Maulana terjadi. Belum ada pemberitaannya, belum ada penjelasannya terkait itu. Sekarang muncul lagi Oki Dwi Putra di pertandingan Persija Arema. Jadi ini situasi yang membuat kita prihatin. Sangat prihatin karena kita tidak melihat respon PSSI yang memadai terhadap kejadian-kejadian, terhadap wasit yang memimpin dengan keputusan-keputusan yang buruk. Kita tidak melihat respon PSSI. Kita tidak melihat apa yang dilakukan PSSI terhadap itu. Begitu juga dengan kejadian-kejadian terakhir ini. Kita akan tunggu dalam hari-hari ini. Apa respon PSSI, apa respon Komite Wasit dalam hal ini, dan apa respon Komite Disiplin untuk kejadian-kejadian yang menimbulkan viral di hari-hari terakhir sepak bola Indonesia ini. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.